Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di dalam acara Hatam Kitab Sahih Al-Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bertanya, ada apa dengan Sahih Al-Bukhari hingga begitu istimewa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah taala, kitab Sahih Al-Bukhari merangkum hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada 7.000 hadis dituangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya tersebut. Dan hadis-hadis yang beliau tuangkan sudah dapat dipastikan bahwa itulah yang dahulu diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menegaskan bahwasanya kitab Sahih Al-Bukhari adalah ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah firman Allah, sebaik-baiknya tuntunan adalah Al-Quran, dan setelah Al-Quran sebaik-baiknya tuntunan adalah tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan semua yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad oleh Imam Bukhari itu seperti tadi saya sampaikan, dapat dipastikan semuanya adalah benar apa adanya, diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah keistimewaan daripada kitab Sahih Al-Bukhari, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lain daripada itu, kenapa para ulama membaca kitab Sahih Al-Bukhari? Selain daripada hukum-hukum diambil dari kitab-kitab tersebut, dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Ummahat Tafsir serta kitab-kitab hadis yang lainnya, di dalamnya itu terdapat ilmu yang sangat luas, sehingga Allah Ta'ala berfirman tentang apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dari dalam hadis Nabi Muhammad diambil suatu hukum-hukum dalam agama Islam ini. Terkadang dari satu hadis yang sekilas nampak sederhana, tetapi ternyata diambil dari hadis yang sekilas sederhana itu lebih daripada 60 hukum. Sebagai contoh, Al-Imam Ibn Al-Qas Asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau menulis satu kitab judulnya Juz'un fi Ma'ani Hadis Ya Aba Umair Ma Fa'ala Nughair. Hadis ini ringkas. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan kepada satu bocah anak kecil, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung pipitmu? Burung pipitnya mati, ya, ini anak nangis. Nabi menghiburnya dan mengatakan, wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung pipitmu? Sekilas sederhana, tapi ternyata Imam Ibn Al-Qas mengeluarkan dari ucapan itu, dari hadis tersebut, lebih daripada 66 hukum. Itu dari hadis yang sekilas sederhana. Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu sangat penting kita mengkaji hadis Nabi besar Muhammad dan secara khusus kitab Sahih Bukhari. Kemudian kebiasaan para ulama, khususnya Sadah Bani Alawi, mereka di bulan suci Rajab ini membaca kitab Sahih Bukhari sardan. Sardan itu yakni seperti tadarus, macam kita di Kuitang ini, ya, 10 hari, 1 minggu, 8 hari kita hatamkan. Salah satu tujuannya bukan hanya sekedar kita mengambil hukum, sebab untuk mengambil hukum harus duduk dan mengkaji lebih panjang lagi. Tetapi salah satu tujuan utama dibaca di bulan Rajab, karena di bulan Rajab adalah bulan yang istimewa, bulan ampunan Allah, bulan anugerah Allah, salah satu min ashhuril hurum. Itu satu. Yang kedua, bahwasanya di dalam pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari, para ulama itu menegaskan bahwasanya doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Setiap nama periwayat mereka itu tidak menjadi orang mulia, hadis mereka tidak menjadi sahih, melainkan ketika mereka memenuhi standar yang ketat. Salah satu standarnya adalah al-adalah. Al-adalah itu artinya
dia tidak melakukan dosa besar sama sekali. Kalaupun terjerumus di dalam dosa kecil hanya sedikit dan kemudian dia bertobat, dan ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya, ya, dan akhlaknya mulia, tidak pernah berdusta. Standar semacam ini standar orang-orang yang bertakwa, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa ribu periwayat yang disebut nama-namanya oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya itu. Salah satu sahabat yang senantiasa disebut oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya itu adalah Imran bin Husain. Para ulama mengatakan Imran bin Husain ini seorang sahabat. Mereka itu menyatakan kalau disebut nama Imran bin Husain, kita ini dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena ketika disebut namanya Imran bin Husain, pintu langit dibuka oleh Allah dan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz, ihtazza bi mautihi arsyur rahman. Arsy-nya Allah bergetar ketika dia wafat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama manusia-manusia mulia ini seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali dan lain sebagainya. Nama-nama mereka ketika disebut, doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama kita, khususnya para habaib, mereka menjadikan momen bulan Rajab ini sebagai pembacaan kitab Sahih Bukhari dengan tujuan. Salah satu tujuannya adalah agar bala musibah yang menimpa kaum muslimin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah menimpa kaum muslimin di berbagai penjuru, baik di Palestina, di negeri-negeri kaum muslimin, bahkan kita di negeri kita. Banjir, bala, musibah dan lain sebagainya, bencana, ini semua nggak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya solusi adalah ketika kita bersimpuh di pintu Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini dalam momen di Kuitang ini kita baca kitab Sahih Bukhari dengan tujuan agar bala musibah diangkat oleh Allah, pertolongan diberikan oleh Allah, dan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirkan hati kita. Apa yang mau kita minta kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah di dalam momen yang semacam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain daripada itu, bahwasanya selain doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu para ulama khususnya Sadah Bani Alawi itu mereka perhatian dengan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Sehingga di antaranya kakek kami Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jiddan Al-Muhaddits, beliau pernah mengatakan bahwasanya dahulu para Sadah Bani Alawi itu perhatian beliau terhadap kitab Sahih Bukhari begitu besar, hingga beberapa dari mereka itu membagi kitab Sahih Bukhari menjadi beberapa bagian. Ya, beliau katakan guru kami yaitu Al-Allamah Muftil Malikiyah fi Baladillahil Haram, Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, beliau itu mengatakan bahwasanya kakek beliau Al-Imam Husain bin Ibrahim Al-Maliki, beliau membagi kitab Sahih Bukhari menjadi 30 bagian seperti Al-Quran 30 juz. Sehingga setelah dibagi menjadi 30 bagian, begitu masuk bulan suci Ramadan mulai dibaca setiap hari 1 juz, sehingga dihatamkan bersamaan dengan malam takbiran dengan niat doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan bahwasanya yang melakukan hal semacam ini banyak dari Sadah Bani Alawi, di antaranya Imam Ali bin Abi Bakar Sakran, di antaranya Imam Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, ya, sahib Hyderabad. Di antaranya lagi yang melakukan hal yang demikian adalah Syekh Masyayikhuna Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf. Beliau membagi kitab Sahih Bukhari menjadi 40 bagian, sehingga ketika terjadi musibah, bala, bencana menimpa umat, beliau mengumpulkan 40 orang dari murid-muridnya berziarah ke makam Imam Ahmad Al-Muhajir. Beliau membagi kitab Sahih Bukhari kepada setiap muridnya itu masing-masing satu bagian, dan dalam jangka waktu 1-2 jam dihatamkan, dan doa diijabah oleh Allah, bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Dan di Indonesia pun alhamdulillah tradisi ini dibawa oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ke Indonesia. Sebagaimana beliau dapati tradisi ini dari guru beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf. Sebagaimana Al-Habib Muhammad bin Hadi pun mendapatkan dari guru-gurunya, di antara guru-guru beliau yang ada di negeri Zabid, negerinya para ulama, yaitu di sana ada seorang imam daripada imam ahli hadis yaitu Al-Imam As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar bin Al-Maqbul Al-Ahdal. Itu salah seorang ulama besar ahli hadis. Beliau juga melakukan tradisi yang semacam ini, sampai disebutkan bahwasanya tradisi pembacaan kitab Sahih Bukhari di bulan suci Rajab itu pertama-tama dilakukan di Zabid. Apa sebabnya? Dan dipilih di bulan suci Rajab karena
di bulan Rajab itu pertama kali Islam masuk ke kota Zabid atau ke negeri Yaman itu di bulan suci Rajab, sehingga dirayakan oleh masyarakat Yaman, oleh para ulamanya dengan pembacaan Sahih Al-Bukhari di bulan suci Rajab, karena mereka merayakan datangnya Islam ke negeri Yaman yang pada bulan Rajab, sehingga dirayakan dengan pembacaan Sahih Al-Bukhari. Dan tradisi ini berlangsung sekian abad hingga dibawa ke negeri Hadramaut oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi dan dibawa sampai ke Indonesia oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman, dan begitu seterusnya tersebar pembacaan Bukhari di berbagai tempat dengan tujuan tersebut agar doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah, kitab Sahih Bukhari banyak dari ulama-ulama yang betul-betul perhatian kepadanya. Di antaranya dari Sadah Bani Alawi itu beberapa dari mereka yang hafal kitab Sahih Bukhari, 7.000 hadis lebih. Di antaranya adalah Imam Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Syekhan ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau hafal daripada kitab Sahih Bukhari. Di antaranya Al-Habib Junaid bin Muhammad bin Al-Syekhan bin Abi Bakar bin Salim. Beliau juga hafal setengah daripada kitab Sahih Bukhari. Di antaranya Al-Habib Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Hussein Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau hafal lebih daripada 1/4 daripada kitab Sahih Bukhari. Dan banyak lagi di antara mereka yang hafal kitab Sahih Bukhari karena kepedulian mereka dan perhatian mereka kepada kitab Sahih Bukhari. Sebab seperti yang saya katakan, kitab ini adalah tali penghubung mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini semua doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pembacaan Sahih Bukhari di tempat kita ini dibaca